Bahkan kebanyakan voodoois, sebutan pelakunya, belum pernah melihat boneka voodoo. Di berbagai belahan dunia, voodoo memiliki bentuk yang berbeda dan bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Selain di Afrika, voodoo banyak dipraktikkan di wilayah selatan Amerika Serikat, Haiti, dan Brazil. Jumpa lagi di Cerita Ara. Kali ini kita akan membahas tentang apakah voodoo sebenarnya. Banyak orang kerap mengasosiasikan voodoo sebagai praktik sihir yang dibawa oleh masyarakat keturunan Afrika di benua Amerika. Namun faktanya anggapan tersebut ternyata salah kaprah. Orang yang berlatih voodoo juga bukan dukun, penyihir, atau okultis. Voodoo bukan praktik yang dimaksudkan untuk melukai atau mengendalikan orang lain. Bahkan kebanyakan voodoois, sebutan pelakunya, belum pernah melihat boneka voodoo, seperti yang sering muncul di film dan televisi. Voodoo tidak mengerikan atau kasar, dan bentuknya pun tidak selalu sama di banyak tempat. Menurut buku A Beginner's Guide to Voodoo karya Isenda Biko, voodoo adalah agama yang berasal dari benua Afrika. Setibanya di Amerika dan Karibia oleh para budak, tradisi voodoo dianggap sebagai kombinasi dari berbagai tradisi Afrika, Katolik, dan penduduk asli dunia baru. Voodoo tidak memiliki tulisan suci atau otoritas dunia, karena konsep dasarnya berpusat pada pengalaman individu yang disertai dengan pemberdayaan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di berbagai belahan dunia, voodoo memiliki bentuk yang berbeda dan bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Selain di Afrika, voodoo banyak dipraktikkan di wilayah selatan Amerika Serikat, Haiti, dan Brazil. Untuk memahami apa yang diyakini oleh para penganut voodoo, Anda harus terlebih dahulu memahami bagaimana seorang voodoois melihat dunia. Mereka yang berlatih voodoo percaya bahwa ada dunia terlihat dan yang tidak terlihat, dan bahwa keduanya saling terkait. Kematian bagi mereka adalah transisi ke dunia yang tak terlihat. Jadi para leluhur masih bersama kita dalam roh untuk mengawasi dan menginspirasi manusia yang masih hidup. Selain leluhur dan orang-orang terkasih yang dikenal dalam kehidupan, ada Lua yang dapat dipahami sebagai arketipe kepribadian manusia. Voodoois mengembangkan hubungan dengan Lua untuk mencari nasihat mereka dan membantu menyudahi keprihatinan di dunia nyata. Dalam beberapa hal ini tidak berbeda dengan praktik sekuler yang mempelajari dan menghormati tokoh-tokoh luar biasa dalam sejarah. Misalnya seseorang yang ingin melakukan perubahan sosial mungkin menemukan inspirasi dari Martin Luther King Jr. atau Mahatma Gandhi dan merasakan kekerabatan dengan mereka. Dengan cara yang sama, seorang voodoois mengembangkan hubungan dengan Lua tertentu, berusaha memahami dan mewujudkan prinsip-prinsip yang mereka wakili, menghubungkan secara spiritual untuk mempengaruhi transformasi pribadi dan manifestasi energi di dunia yang terlihat untuk membantu kelangsungan hidup. Rasisme mengaburkan pandangan halayak tentang voodoo. Tradisi ini berakar pada perbudakan dan terhubung secara rumit dengan evolusi politik dan sosial di belahan bumi barat. Voodoo pertama kali dipraktikkan di Amerika dan Karibia oleh budak keturunan Afrika yang budayanya ditakuti dan diejek. Budak tidak dianggap sepenuhnya manusia, agama mereka dianggap sebagai tahayul. Para imam mereka direndahkan sebagai dukun. Dewa dan roh mereka dikecam sebagai jahat. Satu-satunya revolusi budak yang berhasil dalam sejarah modern terjadi di Haiti pada akhir 1700-an. Budak keturunan Afrika menggulingkan penguasa Eropa dan mengambil kendali negara. Banyak budak, voodoois, dan beberapa pemimpin militer mereka adalah pendeta yang menginspirasi dan mengorganisir komunitas mereka untuk memperjuangkan kebebasan. Revolusi Haiti memprovokasi ketakutan di koloni Eropa dan Amerika lainnya yang bergantung pada sejumlah besar budak sebagai tenaga kerja perkebunan.
Citra dan kosakata voodoo dan agama-agama Afro-Karibia lainnya menjadi mengancam dan mendarah daging dalam budaya-budaya itu sebagai sesuatu yang mengerikan terkait dengan pertumpahan darah dan kekerasan. Hal tersebut ditekan secara brutal di banyak tempat dan berubah menjadi tabu. Seiring waktu, budaya Amerika menjadi terpesona oleh tradisi misterius ini dan mulai menggambarkannya dalam film dan buku sebagai horor sensasional. Praktek-praktek voodoo dimimpikan oleh Hollywood, di mana sebagian besar hadir dalam perspektif yang mengganggu dan salah kaprah. Hollywood menciptakan mitologi bahwa voodoo telah menjadi bagian dari cerita rakyat modern sebagai sesuatu yang jahat yang dapat melukai manusia. Nah, teman cerita, bagaimana menurut kalian tentang ilmu voodoo ini? Apakah voodoo ini ilmu hitam? Ataukah hanya propaganda pihak tidak bertanggung jawab? Tulis di kolom komentar atau Instagram kami di @ceritaara_official. Sampai ketemu lagi. Bye.